adik-adik, happy Sunday. Gimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian baik-baik aja ya. Kakak mau mengajak kalian untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini. Sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, serta tempat yang nyaman untuk bisa mengikuti ibadah dengan baik. Jangan lupa juga untuk menyiapkan Alkitabnya. Oke? Selamat menjalani ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Tentu aja kalian lagi dalam keadaan sehat-sehat kan? Rindu banget nih Kak, kita ibadah seperti dulu lagi. Iya nih Kak, semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan ya. Bener banget Kak Jose. Nah adik-adik, seperti biasa sebelum kita memulai IHMPT minggu ini, kakak mau memperkenalkan kakak-kakak yang bertugas di minggu ini. Yang pertama ada Kak Fani sebagai pelayan firman, yang kedua ada pemusik Kak Brandon dan Kak Hosea, dan yang gak kalah penting ada Kak Britney dan Kak Josea sebagai liturgos. Udah kenal kakak-kakak yang bertugas? Yuk, mari kita mulai HMPT kita pada hari Minggu ini dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, biar semangat, mari kita mengangkat pujian sambil bangkit berdiri dari Gita Bakti 12, bait 1 dan 2, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Mari rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Tuhan mengundang kita untuk masuk ke rumah-Nya dan beribadah kepada-Nya. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang berkemuliaan kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas hari ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan yang baru bagi kami. Ya Tuhan, pada saat hari ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah IHMPT ini Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami satu persatu Tuhan, agar ibadah ini dapat berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, mari kita memuji Tuhan kembali dengan menaikkan mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Untuk ayat yang tercetak keluar dibacakan oleh Kak Britney, dan yang tercetak ke dalam dibacakan oleh Kak Jose dan adik-adik sekalian. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membarikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengerapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Mari siapkan Alkitab,
hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Fani. Namun, sebelum Kak Fani membagikan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 144, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Kak Fani harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat serta bersukacita di dalam Tuhan. Kembali lagi saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam IHMPT Online. Mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita boleh mengerti nih apa yang hendak Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita saat ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa yang baik, mengucap syukur untuk hari ini, hari baru Bapa yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali menikmati nafas kehidupan di pagi hari ini ketika kami bangun tidur Tuhan. Dan juga dengan segala berkat-berkatan yang baru Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman. Tolong kami Tuhan, kiranya apa yang boleh kami baca dan renungkan, kami boleh mengerti dan kami boleh dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu juga Tuhan yang akan membawakan firman pada pagi hari ini. Kiranya apa yang boleh disampaikan Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi adik-adik dan juga hamba-Mu ini Bapa. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk membaca merenungkan firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai dengan 33. Mari kita baca firman-Nya bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu pada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Puji Tuhan, kita sudah membaca bersama-sama bacaan Alkitab hari ini. Adik-adik, setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya, tugas pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus dilanjutkan kepada murid-muridnya, yang sudah dipersiapkan dan diperlengkapi semasa Tuhan Yesus masih hidup dan selagi bersama-sama dengan para murid-muridnya tersebut. Pengalaman hidup para rasul bersama-sama dengan Tuhan Yesus
mulai dari mengikuti dia dalam mengajar, melakukan mujizat, bahkan peristiwa penangkapan sampai dengan penyaliban Tuhan Yesus merupakan proses yang Allah pakai untuk mempersiapkan murid-murid tersebut, yaitu para rasul, untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus menjadi saksi dan rekan sekerja Allah dalam menyebarluaskan kebenaran Injil di dunia. Apa saja yang dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus? Mereka mengajarkan kepada orang banyak tentang kabar Injil, adik-adik. Lalu mereka juga melakukan mujizat seperti menyembuhkan orang sakit dan juga mengusir roh jahat. Dengan penyertaan dan tuntunan Roh Kudus, para murid Tuhan dimampukan membuat semakin banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Hal inilah yang membuat para imam besar merasa iri karena takut semakin banyak orang akan mempercayai pengajaran para murid Tuhan Yesus itu. Sehingga para imam tersebut, adik-adik, merencanakan berbagai macam cara untuk menghentikan pelayanan para murid-murid. Sebagian dari rencana para imam itu adalah menangkap, memenjarakan para rasul, dan menghakimi mereka di hadapan mahkamah agama. Bacaan Alkitab yang tadi kita baca, adik-adik, merupakan penggalan dari kisah ketika para rasul diminta untuk mempertanggungjawabkan pengajaran yang mereka lakukan di hadapan para imam-imam besar di mahkamah agama tersebut. Para rasul tersebut tidak takut ataupun merasa gentar, adik-adik, oleh sikap para imam yang mencemooh dan memberikan ucapan-ucapan yang mencela, memarahi, dan bahkan mengancam mereka agar mereka berhenti melakukan pengajaran tentang Kristus. Tapi, apa yang menjadi respon para rasul ini? Mereka tetap tegar, adik-adik. Bahkan, dengan berani, mereka menyatakan pernyataan iman mereka dan menjawab para imam tersebut di ayatnya ke-29, yaitu, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Sehingga mereka tidak takut pada konsekuensi hukum yang akan mereka terima. Karena mereka tahu, adik-adik, apa yang mereka lakukan itu adalah apa yang Tuhan Allah kehendaki untuk mereka lakukan. Yaitu, berita Injil ini diberitakan kepada semua orang, supaya semakin banyak orang tahu dan menerima keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi semua orang di dunia ini. Adik-adik, ketika kita taat dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan semua hal yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan akan mempersiapkan dan memperlengkapi kita dengan berbagai hal yang kita perlukan. Sama seperti para rasul yang diperlengkapi dengan keberanian, ketangguhan mental, serta kemampuan untuk melakukan pengajaran Kristus. Walaupun ada tantangan dan resiko jiwa mereka akan terancam, teman-teman, adik-adik, dari para imam yang tidak menyukai mereka. Tapi mereka tidak takut, tidak gentar, tidak menjadi ciut hatinya, tapi tetap mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Mereka taat. Mereka mengutamakan apa yang ditugaskan kepada mereka oleh Allah. Karena mereka percaya bahwa Tuhan Allah selalu menyertai, menolong, dan menyelamatkan mereka. Ketaatan dan mengutamakan Kristus mengubah para rasul ini. Dari seorang nelayan yang dipandang sebelah mata adik-adik oleh masyarakat zaman itu, menjadi seorang yang memiliki kuasa untuk berkata-kata, mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dan melakukan berbagai macam mujizat yang memberkati banyak orang. Bagaimana dengan kita, kakak dan adik-adik? Apakah sebagai orang yang sudah ditebus dosa-dosanya oleh Tuhan Yesus dan menerima keselamatan darinya, kita sudah mengutamakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita? Apa saja yang sudah kita lakukan dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengatakan bahwa
Saya sudah mengutamakan Tuhan di dalam hidup saya. Adik-adik, coba lihat gambar berikut ini yang akan tampil di layar ini, sambil merenungkan kata-kata yang Kak Fani ucapkan berikut ini. Lihat gambar ini adik-adik. 33 tahun Tuhan Yesus hidup di dunia adik-adik. Dan selama 3,5 tahun dari 33 tahun yang ia miliki, Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik ke semua orang yang dapat ia temui adik-adik. Dan 30 keping perak adik-adik membuat Tuhan Yesus dikhianati oleh muridnya sendiri. Adik-adik tahu, 3 kilometer Tuhan Yesus memikul salib. Dan selama 3 jam, kegelapan menyeliputi bumi. Dan 3 paku adik-adik ditancapkan di kaki dan di tangan Tuhan Yesus. Apakah kalian bisa membayangkan? Tajamnya paku itu menusuk tangan dan kaki Tuhan Yesus di kayu salib. Dan ketika Tuhan Yesus sudah di kayu salib, lebih dari 3 liter darah Tuhan Yesus tercurah bagi kamu, bagi saya. Dan selama 3 hari, Tuhan Yesus dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, hari Paskah. Kenapa dia mau melakukan itu adik-adik? Kenapa Tuhan Yesus begitu taat kepada Tuhan Allah, mengutamakan Allah? Dengan datang ke dunia, berkarya selama 3,5 tahun, dan akhirnya dia harus mati di kayu salib. Karena ini adik-adik, semuanya itu Tuhan Yesus lakukan dengan rela. Hanya untuk membuktikan 3 kata ini kepada kamu, kepada adik-adik, kepada kakak, bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu. Itu kata Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan buktikan adik-adik. Melihat gambar-gambar tadi adik-adik, masihkah kita ragu untuk taat kepada Tuhan? Untuk tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita yang sudah rela memberikan nyawanya untuk kita adik-adik? Mari kita renungkan adik-adik. Tuhan yang tidak bersalah, dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Taat dan mengutamakan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita bukan berarti kita takut adik-adik. Kita takut dihukum Tuhan kalau kita tidak melakukannya. Tidak. Allah memberikan kehendak bebas kepada kita. Dan ketika kita mau taat dan mengutamakan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita, sebetulnya itu harus menjadi suatu hal yang memang kita lakukan adik-adik. Seharusnya itu boleh ada dalam motivasi kita. Karena kita menghormati, kita mengasihi Allah dalam ketulusan. Karena kita sudah diselamatkan adik-adik. Kita sudah ditebus dari dosa-dosa yang membelenggu kita, mengikat kita, menguasai kita. Dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib. Ketaatan dan mengutamakan Tuhan Allah yang seperti apa yang bisa adik-adik lakukan di masa sekarang? Saat ini kalian mungkin memiliki peran sebagai seorang pelajar dan sebagai anak dari mama dan papa. Benar? Apakah kalian sudah memaksimalkan peran kalian tersebut dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini? Sebagai seorang pelajar yang menimba ilmu di sekolah, merupakan sebuah kebutuhan yang adik-adik perlu.
harus kalian lalui dan selesaikan dengan baik adik-adik. Dan itu harus kalian selesaikan dengan taat dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Mengapa? Karena di dalam periode waktu itulah kalian sedang membekali diri kalian untuk dapat berpikir secara kreatif, inovatif, produktif, agar kalian dapat bersaing nantinya ketika kalian masuk dalam dunia pekerjaan adik-adik. Kesempatan yang diberikan oleh Tuhan melalui orang tua kalian untuk dapat menimba ilmu di sekolah, sudah sepatutnya kalian gunakan dengan semaksimal mungkin. Walaupun mungkin ada begitu banyak tantangan dan godaan yang harus kalian lalui dan hadapi. Seperti mungkin rasa jenuh atau capek mengerjakan tugas-tugas dari guru, kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah. Apalagi sekarang kita harus daring, kita nggak ketemu langsung dengan gurunya, kita nggak bisa tanya langsung mendetail tentang pelajaran yang mungkin kita nggak pahami adik-adik. Atau mungkin kondisi pandemi sekarang ini orang tua kalian memiliki keterbatasan uang untuk membelikan kalian kuota internet yang hanya bisa dipakai untuk belajar dan ibadah online. Atau tantangan untuk melawan rasa malas dan juga rasa bosan yang bisa jadi itu merupakan sebagian kecil adik-adik dari tantangan yang menggoda bagi kalian untuk tidak maksimal melakukan peran kalian sebagai pelajar tersebut. Di dalam tantangan dan godaan itu adik-adik, apakah kalian sudah melibatkan Tuhan? Apakah kalian sudah taat dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kalian? Apakah kalian sudah mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kalian? Cuma kalian yang dapat menjawabnya adik-adik. Adik-adik, ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam Tuhan, kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, memberi tempat, memberi ruang yang penuh di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Percayalah adik-adik, kalian dapat melalui semuanya itu bersama Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kalian jatuh ke dalam setiap tantangan-tantangan yang ada. Tapi kalian akan terus teguh, kalian akan ditopang oleh Tuhan Yesus, dan kalian akan dimampukan untuk melewati semuanya itu bersama Dia. Sama seperti Tuhan yang mengenal karakter dan sifat murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Allah pun memperlengkapi dan mengenal kita. Tuhan Allah itu mengenal karakter dan sifat kita adik-adik, sehingga Ia memperlengkapi kita satu demi satu spesial untuk adik-adik, supaya adik-adik mampu menghadapi apa yang kalian hadapi saat ini. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau memberikan diri kita, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah kita mau hidup taat kepada Tuhan? Apakah kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan lebih intim lagi? Kita membaca firman-Nya setiap pagi? Atau seberapa sering kehidupan kita isi hanya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Terlalu banyak main games, bermain TikTok, kepoin media sosial teman-teman kita, atau kita mau taat, belajar pada waktunya, membaca firman Tuhan setiap harinya, mempunyai waktu doa. Kita mendoakan papa dan mama kita supaya mereka diberkati, sehingga bisa memfasilitasi kita dengan hal-hal yang baik yang kita butuhkan. Ingat adik-adik, mungkin kalau kalian ada yang menjadi dokter, ilmuwan, presiden mungkin, diplomat, pilot, atau mungkin pendeta, pengusaha, dan lain sebagainya. Apapun itu, ketika kalian mulai membangun ketaatan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kalian sejak sekarang, percayalah profesi kalian itu akan dipakai oleh Tuhan dalam misi pekabaran Injilnya bagi sesama.
Jadi apapun keadaannya, yuk adik-adik, mari mulai hari ini kita memutuskan untuk terus teguh, untuk tetap taat, dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah ditunjukkan oleh para rasul kepada kita dalam bacaan hari ini. Jangan takut dan khawatir akan hal apapun adik-adik, karena Tuhan Yesus yang akan mencukupkan segala hal yang kita butuhkan dan juga memberikan keberanian dan memampukan kita untuk melaluinya. Yang Tuhan mau, kita taat dan mengutamakan Dia dalam hidup kita. Sisanya, biarkan Tuhan yang berkarya dalam hidup kita, memelihara dan menyertai kita. Karena itu, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sama seperti yang lagu ini nyatakan. Look at the birds and the flowers. They do not worry for hours, but the God who knows and sees gives them everything. Look at the birds and the flowers. They do not worry for hours, but the God who knows and sees gives them everything. Do not be anxious. Our Father knows just what we need. Do not be worried. He will take care of everything, so we can trust Him. Seek His kingdom first. Oh, how He loves us, more than the flowers and the birds. Whoa, whoa, more than the flowers and the birds. Whoa, whoa. Look at the birds and the flowers. They do not worry for hours, but the God who knows and sees gives them everything. Look at the birds and the flowers. They do not worry for hours, but the God who knows and sees gives them everything. Do not be anxious. Our Father knows just what we need. Do not be worried. He will take care of everything, so we can trust Him. Seek His kingdom first. Oh, how He loves us, more than the flowers and the birds. Whoa, whoa, more than the flowers and the birds. Whoa, whoa, more than the flowers and the birds. Whoa, whoa, more than the flowers and the birds. Whoa, whoa. Mari adik-adik, kita tutup pemberitaan firman pada hari ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan kami sudah boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami boleh taat dan mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami tidak sanggup Tuhan untuk melakukannya, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam doa ini juga kami mau mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati bangsa dan negara ini, Kau berikan kedamaian dan juga berkat-berkat-Mu Tuhan bagi bangsa ini. Berkati pemerintahan yang boleh menjalankan roda pemerintahan Bapa dari pemerintahan pusat maupun daerah-daerah yang pelosok di negara Indonesia ini Bapa. Berkati mereka Tuhan, berikan hikmat bijaksana-Mu supaya mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka Bapa dengan baik dan juga seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin saat ini mengalami bencana alam. Ya Bapa, dimanapun mereka berada, kami berdoa untuk mereka. Tuhan tolong jagai dan lindungi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong mereka, Engkau mencukupkan segala berkat-berkat yang mereka perlukan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, mereka Engkau hiburkan Bapa, dan mereka juga boleh melihat bahwa kasih-Mu nyata dan perlindungan-Mu juga nyata atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit saat ini Bapa, dimanapun mereka berada saat ini Bapa, baik di rumah sakit ataupun di rumah,
Tuhan tolong berkati mereka, berkati obat-obatan, makanan, dan minuman yang mereka makan dan minum Tuhan. Sehingga semuanya itu Tuhan boleh membawa kesembuhan yang membuat mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik teruna Tuhan yang saat ini Bapa sedang mengikuti ibadah IHMPT online Bapa. Berkati mereka Tuhan di dalam sekolah mereka, di dalam masa remaja mereka Tuhan. Kiranya Engkau pakai mereka lebih lagi Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu Bapa bagi sesama mereka dimanapun mereka Engkau utus Bapa. Terima kasih Tuhan, masih banyak yang ingin kami doakan, namun kami percaya Engkau sudah terlebih dahulu mengerti dan mengetahui Tuhan apa yang kami inginkan dan kami doakan. Dan Engkau akan menjawabnya Bapa seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat melanjutkan ibadah adik-adik. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Fani untuk firman Tuhan hari ini. Banyak anugerah Tuhan yang sudah kita dapatkan, dimulai dengan fasilitas yang ada untuk sekolah daring. Namun, adik-adik pasti merasa jenuh dan capek dong dengan sekolah dan keadaan yang baru seperti ini. Tapi Tuhan ingin bilang bahwa pendidikan penting untuk masa yang akan datang. Jadi tetap semangat dan belajar untuk meresponi firman kita pada hari ini. Mari kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 33, bait 1 dan 3, terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga dibilang putranya guru, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji Pangannya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga jelas. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji Pangannya sebab hikmat-Nya. Nah, adik-adik dan Kak Jose, tiba saatnya kita mendengarkan informasi penting nih. Kira-kira apa ya, Kak? Apa ya Kak? Aku juga kepo nih jadinya. Nah, daripada kita bingung, langsung aja yuk kita simak Warta PT minggu ini. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau kasih tahu kalian Warta PT untuk minggu ini. Yang pertama, kakak mau mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang melayani di minggu ini. Pelayan firmannya ada Kak Fani,
Liturgosnya ada Kak Britney dan Kak Jose, dan pemusiknya ada kakak sendiri Kak Brandon dan Kak Hosea. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita. Yang kedua, kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak-kakak dan adik layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan terus menyertai kita. Yang ketiga, kakak mau mengajak adik-adik untuk memberikan kritik dan saran melalui link yang tersedia. Yang keempat, kakak juga mau mengingatkan adik-adik untuk memberikan persembahan melalui QR Code ini. QR Code ini terhubung ke BNI, BCA, OVO, GoPay, dan lain-lainnya. Yang terakhir, kakak juga terus mengingatkan adik-adik untuk mengikuti Selamat Pagi Teruna dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 pagi. Itu aja Warta PT minggu ini. Selamat lanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Wah, Kak Britney dan adik-adik, nggak berasa ya ibadahnya sudah mau selesai. Nah, adik-adik teruslah mengenal Allah dengan ketekunan agar adik-adik dan juga kakak-kakak dapat melihat hasil Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Nah, sekarang kita udah mau menutup ibadah kita minggu ini ya adik-adik. Namun sebelum itu, mari adik-adik bangkit berdiri dan kita akan bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 129, Ku Beroleh Berkat. Adik-adik, kita sudah masuk dalam penghujung ibadah kita. Mari kita berdoa dan memohon berkat pada Allah. Kita berdoa. Kasih karunia Allah yang melampaui segala akal, kiranya memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman-Nya yang telah kita dengar tadi dan menyertai kita dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Nah, ibadah kita sudah selesai nih adik-adik. Adik-adik dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Persembahan yang sudah dikumpulkan adik-adik boleh disampaikan ke kantor gereja ataupun ditransfer ke rekening gereja ya adik-adik. Kalau adik-adik kesulitan, boleh juga nih dititip ke orang tuanya. Sampai bertemu minggu depan, jangan lupa jam 8 pagi di kanal YouTube GPIB Shalom Depok. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.